Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang Elon Musk. Dia target mau memotong anggaran pengeluaran pemerintah Amerika Serikat senilai USD 2 triliun dolar gitu. 2 triliun tuh kalau dikali 15.000 itu 30.000 triliun. Ah, semua reksadana di Indonesia dijumlahkan itu baru 800. Pasar modal mungkin bangsa I don't know, mungkin 7.000 8.000 triliun. Ini mau potong 30.000 triliun. Nah, dengan pemotongan sebesar itu, kira-kira dampaknya ke pasar modal itu apa? Donald Trump ini meski baru dilantiknya Januari nanti, dia sudah mulai mengumumkan pejabatnya. Bahkan belakangan nggak cuma pejabatnya, beberapa kebijakannya juga sudah dia umumkan. Dia akan ini, dia akan itu, dan segala macam. Nah, dari nama-nama pejabat yang diumumkan itu ada Elon Musk sama Vivek Ramaswamy. Itu ditunjuk sebagai ketua sama wakil ketua Department of Government Efficiency. Jadi kurang lebih Departemen Efisiensi Pemerintah gitu. Nah, Elon sebagai ketua, dia bilang dia berencana untuk mengefisiensikan 2 triliun atau kira-kira 30% dari pengeluaran pemerintah Amerika. Nah, dampaknya ya tentu luar biasa kan gitu kan. Nah, kira-kira seperti apa? Vivek ya mungkin untuk yang nggak ngikutin berita di Amerika kurang dikenal. Kalau mengikuti berita perpolitikan di Amerika itu kan dia ada dua partai, Demokrat sama Republik. Republik itu sebelum Donald Trump salah satu kandidat kuat presiden itu adalah Vivek Ramaswamy gitu. Nah kalau kamu follow dia punya Instagram, sorry dia punya X ya, itu dia pembicara yang sangat handal. Dia bisa handle protes orang dengan baik, bisa menyampaikan ide-idenya dengan baik, dan pembicara yang sangat baik lah seperti itu. Look very smart gitu. Nah, dia menyatakan untuk tidak mencalonkan di pemilihan kali ini dan mendukung Donald Trump. Jadi dia dukung full Donald Trump. Nah, itu salah satu tim kampanyenya juga yang luar biasa lah gitu. Um, nah, dengan Elon sebagai ketua sama Vivek sebagai wakil, itu mereka akan bertugas untuk efisiensi anggaran pemerintah. Nah, dia punya nama departemen itu Department of Government Efficiency itu kalau kita ambil huruf pertamanya somehow kena di huruf doge gitu. Department of Government Efficiency. Nah, waktu diangkat seperti ini, Elon Musk bikin candaan itu langsung bikin rally harga Dogecoin gitu. Ya, tapi kan memang uang mainan memang begitu. Begitu ada sentimen ya dia naik. Jadi semuanya serba sentimen sih. Fundamental sih nggak ada. Nah, dari mana saya dapat angka 2 triliun? Itu saya dapatnya dari Bloomberg. Ini ada apa cuplikan beritanya. Jadi dia berencana untuk mengkat kira-kira 2 triliun yang ya sudah pasti orang bilang it will be difficult ya, bukan difficult lagi, very difficult. Um, Total pendapatan pemerintah Amerika di 2024 itu diperkirakan 4,92 triliun US dollar, pengeluarannya 6,75 triliun sehingga selisihnya itu defisit 1,83. Anggap kalau misalnya anggaran ini sama tahun depan dan Elon Musk berhasil, maka APBN-nya akan langsung surplus. Walaupun nggak jelas nih, 2 triliun ini sekali potong, dipotong dalam 4 tahun, bertahap atau bagaimana gitu. Itu semua serba nggak jelas. Um, dan sebagaimana negara pada umumnya, itu karena dia punya tugas sosial, APBN-nya pasti pasti defisit. Nggak pasti sih, tapi most of the countries gitu ya. 90% negara di dunia itu APBN-nya itu biasanya defisit. Nah, tinggal angkanya berlebihan atau tidak. Kalau angkanya berlebihan, itu biasanya akan menyebabkan mata uangnya melemah. Tapi kalau angkanya normal, ya normal tuh kalau di Indonesia kurang dari 3%, itu masih bisa diterima gitu. Nah, ini adalah defisit. Jadi defisit Amerika dari tahun ke tahun semakin lama semakin besar. Nah, em, namanya jadi tukang potong anggaran ya. Di mana-mana mau di swasta atau di pemerintah pasti dimusuhin gitu. Jadi tugas Elon sama Vivek ini tidak mudah. Elon ini punya pengalaman waktu beli Twitter. Jadi waktu dia datang, dia bawa apa? eh eh, Kayak kloset gitu ya. Tapi untuk cuci piring punya gitu, atau untuk yang cuci tangan gitu.
Dia langsung bilang let that sink in. Eh, Kalau saya baca atau saya Google itu sih frasanya maksudnya itu kayak biar ini masuk gitu. Tapi kalau saya lihatnya sih kayak dia kan bawa apa em, tempat cuci piring. Ya penafsirannya dia memang mau bersih-bersih di situ gitu. Nah, pas dia masuk, dia cut 80% karyawan Twitter. Bahkan saya sempat lihat video waktu dia cut orang, lucu juga. Dia pakai Zoom, Zoomnya 10 orang. Oke, siapa di sini yang divisi fact check gitu, yang maksudnya memeriksa benar atau tidak. Oke, you are fired. Siapa di sini yang nggak punya Tesla? Angkat tangan. Oke, you are fired. Terus, siapa di sini yang mau bekerja 1 minggu sekian jam tanpa uang lembur? Tidak ada angkat tangan. Oke, you all fired. Oke, next. Jadi dia waktu apa cut 80% itu epic lah, luar biasa sih. Eh, nah, karena dia cut begitu banyak orang, pasti heboh, makian, bahkan diramalkan ini bakal kesulitan lah kalau dia cut semua nanti siapa yang mengerjakan juru kuncinya hilang semua gitu. Bahkan ada juga yang menggugat dia secara hukum. Tapi buktinya kan sampai sekarang X masih bertahan gitu ya. Walaupun dikatakan pendapatannya turun 50%, 40%, well, cost-nya turun 80%. Jadi eh, ya, saya nggak karena itu bukan perusahaan TBK, kita nggak tahu lagi laporan keuangannya. Tapi basically ya masih sampai sekarang gitu. Dan di beberapa negara sekarang X jadi apa namanya salah satu berita nomor satu gitu. Saya sendiri dari dulu suka Twitter sih. Jadi sebelum Elon Musk beli, saya sudah suka pakai Twitter. Sekarang dia beli sih, menurut saya sih oke-oke aja gitu. Ya. Bisa juga mungkin ya manajemen lamanya ya sangat tidak efisien lah. Kalau orang bilang banyak BS worker gitu, bullshit worker. Ya, yang day in my life di kantor cuma kayak yoga, rapat apa yang nggak berguna tapi kelihatan tech gitu. Tapi ya sudah, uh, anyhow sudah terjadi. Um, nah, Elon Musk sendiri juga seorang pengusaha yang sangat sukses. PayPal itu dulu dia yang bangun. Kemudian dia juga saat ini adalah pemilik pabrik mobil Tesla yang mendunia, walaupun sekarang BYD juga mulai menyusul dia. Kemudian roket ya, roket yang dia luncurkan itu begitu banyaknya bahkan memonopoli gitu. Dia sudah level monopoli kalau untuk roket. Jadi jumlah satelit di luar angkasa tuh paling banyak tuh punya dia gitu. Saking banyaknya satelitnya dia, dia sekarang juga memberikan layanan apa namanya Starlink, jadi untuk internet gitu. Nah, dia juga lagi usahakan gimana caranya supaya manusia bisa apa ke Mars gitu. Nah, jadi bisnis yang dia bangun itu bisnis yang super sulit dan ketika dia berhasil memang basically lawannya itu hampir tidak ada gitu. Nah, eh, dia adalah orang yang jadi terkaya di dunia karena inovasi dan juga kerja kerasnya. Nah, jadi kalau misalnya orang sehebat ini mau membantu melakukan efisiensi di pemerintah, sangat menarik untuk kita cermati gitu. Bisa apa tidak gitu. Nah, em, apakah bisa efisiensi atau tidak? Menurut saya hanya waktu yang bisa membuktikan. Yang jelas resistensinya akan luar biasa. Dan lawannya itu bukan karyawan, lawannya itu pejabat pemerintah di Department of Defense, ya, Menteri Pertahanannya, lawannya itu jenderal-jenderal gitu. Ya, jadi saya yakin resistensinya akan besar sekali. Um, Contoh sih gitu ya, Pak Prabowo kan waktu itu katakan anggaran perjalanan dinas cut 50%. Begitu dia ngomong begitu, dan kayaknya kan militer ya, langsung Ibu Sri Mulyani bikin peraturan Menteri Keuangan di cut 50% betulan. Langsung pengusaha sektor hotel, penerbangan komplain. Wah, pengeluaran pemerintah banyak nih. Wah, kalau misalnya dia kurangin rapat di hotel, kurangin ini, omset dari pesawat sama itu bisa jatuh segala macam. Ya, itu ini kalau nggak salah angkanya 16T gitu ya, 16T atau berapa. Jadi kalau dia cut 50% berarti anggaran perjalanan dinas tinggal 8 triliun. Ada 8 triliun yang hilang. Ya, walaupun 8T ini belum tentu masuk di dalam negeri. Ya, namanya pejabat kan rapatnya bisa di luar negeri juga gitu. Nah, eh, pengumuman daripada Donald Trump yang cepat ini, dari pejabatnya sampai programnya itu, memang ada plus minus. Plusnya, ekspektasi market bisa dibentuk lebih cepat. Market tuh nggak suka ketidakpastian. Jadi dia suka hal yang pasti. Untuk itu harus di-feed semakin banyak informasi. Di sisi lain, eh, kalau dia tahu
Orang kalau tahu pihak-pihak tahu rezekinya bakal hilang, tentu nggak akan tinggal diam aja. Yang positive thinking, oke, saya nggak dapat rezeki di sini, saya cari tempat lain. Tapi kalau yang eh, kurang sportif ya, bisa aja sabotase dari dalam gitu. Karena Donald Trump baru menjabat Januari. Sekarang ke Januari masih 2 bulan. Jadi bisa ini, apalagi Republik sama Demokrat itu stylenya sangat berbeda. Ya. Nah, walaupun Donald Trump dia menang di semuanya ya, dia menang di presiden, dia menang di DPR, juga menang di Senat, harusnya hampatannya dia tidak sedikit, tidak nggak banyak lah gitu ya. Tapi kan itu dari sisi politiknya. Pegawai-pegawainya kan tidak, bukan Demokrat Republik, pegawai-pegawainya itu. Nah, pegawai itu menurut saya bisa melakukan sabotase-sabotase gitu. Nah, dalam konteks ke pasar modal dampaknya kayak apa? Nah, penghematan anggaran apabila benar bisa hemat 2 triliun sehingga defisit Amerika jadi surplus, menurut saya itu dampaknya adalah langsung ke penerbitan obligasi. Selama ini eh, pemerintah defisit atau surplus itu mempengaruhi suplai obligasi. Jadi kalau defisitnya makin lebar, itu market tahu nih, ya pemerintah lagi BU nih. Kalau dia lagi BU, dia terbitin obligasi, itu pelaku pasar nekan harganya, mintanya yang rendah, atau minta kuponnya atau yieldnya tinggi gitu. Semakin besar defisitnya, semakin marketnya tekan, karena nggak ada jalan lain gitu. Ya sebenarnya ada, dia minta bank sentral cetak uang gitu. Cuma kan bank sentral Amerika sekarang nggak banyak cetak uang lagi gitu. Jadi dia dapatkan pendanaannya dari market. Jadi kalau misalnya defisitnya jadi surplus, tiba-tiba pemerintah punya daya tawar. Dia nggak perlu terbitkan obligasi banyak, harganya itu bisa lebih bagus sehingga yieldnya itu lebih rendah seperti itu. Nah, yang jadi masalah Donald Trump itu sudah mewarisi ekonomi Amerika yang ya terus terang menurut saya ya selama 4 tahun diurus sama pemerintah yang sekarang ini kurang bagus gitu. Terlepas dari pandemi 2020, mereka terlibat perang di mana-mana, pengeluarannya terus melonjak gitu. Dulu masih ada debt ceiling. Terakhir itu debt ceiling-nya di bypass. Akhirnya dia bilang debt ceiling itu baru berlaku di pemerintahan baru. Jadi hutangnya menggunung gitu ya. Terus sudah begitu dia punya bunga kan sekarang lagi tinggi. Jadi ibaratnya hutangnya tambah banyak, bunganya tinggi juga, kenanya double hit gitu. Nah, pengeluaran bunga itu sekarang adalah terbesar ketiga dari total pengeluaran. Jadi yang pertama social security, yang kedua kesehatan, nomor tiga itu net interest. Net interest itu artinya hutang APBN pemerintah itu 13%-nya dipakai untuk bayar hutang. Ya. Nah, makin besar ini adalah hal yang tidak sehat. Bisa saja kalau tahun depan hutangnya tambah lagi, ini bisa geser ke nomor dua, bahkan ke nomor satu. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau dia tidak lakukan penghematan sama efisiensi, ini akan jadi lingkaran setan. Artinya business as usual, ya sudah, nggak ada penghematan luar biasa, tetap namanya anggaran setiap tahun tumbuh, pendapatannya tumbuh, belanjanya juga tumbuh, hutangnya akan semakin banyak, dan akhirnya at some point jual ke market, market nggak bisa serap, minta bank sentral cetak uang untuk beli obligasi lagi. Nah, secara ekonomi, Bapak Ibu, eh, semakin banyak uang yang dicetak untuk men-finance itu, maka itu artinya uang akan beredar semakin banyak. Uang beredar semakin banyak, value-nya turun, inflasinya akan tinggi. Jadi inflasi tinggi itu salah satunya karena cetak uang yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Nah, kalau misalnya balik ke cara kerja lama lagi, inflasinya nggak akan bisa terkendali dalam jangka panjang. Nah, eh, tapi jika berhasil, maka penerbitan surat hutang akan berkurang drastis. Nah, akibatnya yield obligasi yang dinilai wajar oleh investor akan lebih rendah sama harga obligasi naik. Nah, jadi teorinya adalah kalau efisiensi ini akan berdampak kepada harga obligasi. Kalau berhasil, harga obligasi akan naik. Nah, kalau misalnya dia berhasil menekan jumlah uang yang beredar, artinya tidak perlu bank sentral cetak uang lagi, maka inflasinya rendah. Bank sentral Amerika juga punya space untuk turunkan suku bunga lebih cepat lagi. Nah, kalau dia turunkan suku bunga lebih cepat, double. Kenaikan harga obligasinya didorong oleh efisiensi dan juga didorong oleh penurunan suku bunga. Nah, kalau ke saham bagaimana? Kalau saham tentunya ada, ya. Ya, contoh kayak tadi lah. Kalau Pak Prabowo potong perjalanan dinas, langsung perhotelan sama penerbangan teriak gitu. Kalau si Elon Musk potong 2 triliun, sudah pasti ada sektor-sektor ekonomi yang rezekinya berkurang.
Saya nggak tahu apakah di senjata, apakah di perawatan atau di mana. Yang jelas itu akan membuat perputaran ekonomi itu melambat, gitu ya. Ya walaupun itu uang yang tidak efisien kan, tapi kalau mengalir kan, kalau itu kan akan menguntungkan satu orang atau satu perusahaan gitu. Nah, jadi perputarannya melambat. Eh, tapi masih belum tahu nih, yang dia potong yang mana nih. Apakah yang dipotong itu anggaran perangnya aja atau anggaran-anggaran yang lain gitu. Yang jelas baru dilantiknya juga Januari. Sekarang semua masih serba tidak jelas gitu. Jadi karena itu agak terlalu dini untuk tahu sektor apa atau perusahaan apa yang kena. Kalau kayak Prabowo kan jelas, oh perjalanan dinas, berarti kenanya perhotelan, penerbangan, yang bikin souvenir-souvenir gitu. Tapi kalau dia bilang 30% nasional, ya harus kenanya 30% nasional juga. Nah, bagaimana dengan pasar modal Indonesia? Kalau kita, menurut saya lebih sederhana. Kalau harga obligasi di Amerika naik, harga obligasi Indonesia juga akan naik, terutama yang pemerintah. Jadi kalau misalnya efisiensi ini berhasil, kemudian harga obligasi Amerika naik, maka harga obligasi Indonesia juga akan ikut naik. Kalau efisiensi ini tidak berhasil, inflasinya makin tinggi, suku bunganya nggak jadi turun, harga obligasi Amerika turun, kita juga akan ikut turun gitu. Nah, kalau untuk saham lebih susah ditebak soalnya. S&P 500 sama IHSG itu nggak searah. Naiknya beda arah, kadang-kadang kemana-mananya masing-masing. Eh, jadi kalau yang efek ke pasar modalnya lebih bisa dibaca di obligasi. Kalau di saham masih agak sulit. Yang jelas efisiensi Elon kalau dia berhasil, menurut saya perekonomian Amerika itu bisa jadi agak lesu. Ya. Nah, karena lesu, eh, maka ekonominya agak berat, suku bunga perlu turun supaya ekonominya tidak terlalu lesu. Dan kemudian karena perekonomiannya tidak sebaik yang orang harapkan, dana global itu siap-siap pindah dari negara maju ke negara berkembang. Ya kemarin kan waktu suku bunga turun 50 basis di September itu kan sudah memicu dana asing banyak masuk ke Indonesia. Begitu Donald Trump menang, begitu data inflasi sama penganggurannya tidak sesuai ekspektasi, dana asing keluar lagi. Nah, tapi kalau misalnya nanti ekonomi Amerika jadi lesu gara-gara program ini, ya bisa saja balik lagi ke negara berkembang, yaitu Indonesia. Nah, euforia Trump ini memang membuat saham Amerika sementara jadi primadona. Tapi nggak tahu sampai kapan. Kenapa? Karena valuasi saham Amerika menurut saya juga sudah terlalu tinggi gitu. Eh, Memang sih, kalau kita lihat pasar modal Indonesia dari bulan Oktober sama November ini banyak net sell gitu. Dan net sell-nya sebenarnya sudah terjadi sebelum Donald Trump menang dari bulan September. Eh, yang menjadi kekhawatiran market adalah eh, bisa saja penurunan suku bunga Bank Sentral Amerika itu tidak sesuai dengan harapan ya. Orang maunya turun 50 basis, tapi turunnya di November cuma 25. Desember ini orang kembali expect turun 50, kalau turunnya cuma 25, itu juga membuat mungkin ekspektasi market sedikit tidak sesuai harapan gitu. Tapi ya kalau nanti misalnya penurunan suku bunganya terus berlanjut di 2025 dan juga sampai 1% seperti prediksi awal, menurut saya story bahwa negara uang akan pindah dari negara maju ke negara berkembang itu pasti akan terjadi lagi gitu. Nah saat ini mungkin karena data ekonomi yang kurang baik sama Donald Trump menang itu membuat orang sementara lupa. Ya tapi namanya pasar modal selalu naik dan turun. Nah kita bisa manfaatkan penurunan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk masuk. Nah, demikian pembahasan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.